Sama Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Saya sudah melihat baju-baju merah dari atas ini saudara. Kita hari ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Semua karena anugerah dan cinta Tuhan atas bangsa kita, amin. Oleh karena itu saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas bangsa kita. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama-sama kita nyatakan merdeka 3 kali saudara. Merdeka, merdeka, merdeka. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Genap sudah 80 tahun Tuhan bangsa kami ini berdiri. Terima kasih Tuhan Kau boleh memerdekakan bangsa kami dari penjajahan. Dan kami tahu Tuhan setiap kami juga boleh dimerdekakan Tuhan. Karena anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit bagi setiap kami. Dan memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara saya persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Kami percaya Tuhan kami telah dimerdekakan. Dan kami percaya bangsa kami boleh dipulihkan karena Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, dosa kesalahan bangsa kami yang mendukakan hati Engkau Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan, pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Karena kami tahu Indonesia adalah biji matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini ungkapan hati kami, ini ucapan syukur kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu membawa doaku. Kami sujud rendahkan diri bangsa
Kami datang di hadirat-Mu, kami bawa doa kami Tuhan, bawa doaku, kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu, ampunilah kami. Ampunilah, sayangilah, sayangilah bangsa kami ini Tuhan Yesus. Bangsa kami, ya Tuhan Allahku, pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doa kami Tuhan, ini doaku untuk bangsa kami, untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah, pulihkan Tuhan, sembuhkanlah segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami ini Tuhan Yesus, pulihkan kami Tuhan Yesus, pulihkanlah. Ini doa kami, doaku untuk bangsaku. Bawa Tuhan negeri kami Tuhan Yesus, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah, pulihkanlah, sembuhkan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Hati ini, hidup Tuhan Yesus. Sebab ini yang menjadi doa kami bagi bangsa Indonesia. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia pulih, penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Sembuhkanlah Tuhan bangsa kami. Ya kalau bayar takkan, kalau bara 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 bara. Shanaya kalau la 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 la. Inaya kalau bayar takkan, kalau la 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 la. Kami datang dengan hati kami yang penuh syukur ke hadapan-Mu Tuhan. Kami datang untuk berdoa bagi bangsa kami yang tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemerdekaan yang boleh Engkau berikan bagi bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya kalau bayar takai, la 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 la. Ya kalau bara 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 bara. Ya kalau la 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 la. So kami
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya kalau banyak tak kayak kalau kami berdoa bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Jauhkan dari setiap peperangan, setiap perpecahan, LGBT, pornografi, dan setiap dosa-dosa yang mengganggu Tuhan Yesus setiap umat-Mu. Tuhan kami percaya Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya kalau banyak tak kayak kalau Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kau turunkan Tuhan kemuliaan-Mu di tempat ini. Ya kalau kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Ya kalau banyak tak kayak Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah. Salam Israel Jumat bangkit berdiri, mari sama-sama nyatakan. Indonesia penuh kemuliaannya. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Lebih sungguh lagi kita nyatakan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Boleh sapa kanan kiri kita saudara, katakan, engkau telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa akan ada kebangkitan yang besar di bangsa kita, amin.
biar Tuhan mencurahkan rohnya atas setiap kita. Sama-sama kita menyatakan saudara, Tuhan curahkan rohmu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan. Beri kami mimpi Tuhan, beri mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Suka nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan curahkan rohmu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit. Suka nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali kita mau nyatakan, karena ada kebangkitan yang besar. Kami percaya Tuhan dan kami imani Tuhan Yesus. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Amin, haleluya. Kita percaya akan ada sukacita transformasi di tempat ini, amin. Boleh saudara kita gerakkan badan kita lebih lagi, kita bernyanyi bersama-sama, nyatakan bahwa kita sudah dimerdekakan saudara. Amin, haleluya. Dia dari surga turun ke bumi, kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di
di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Kami percaya Kau melawat bangsa kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Dan kita akan duduk kembali, saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, saudara. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Setiap jemaat bangkit berdiri. Dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu hadir di tempat ini, memulihkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji muliakan Tuhan. Terlebih-lebih hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan negeri kami. Begitu banyak korban, begitu banyak perjuangan untuk Indonesia merdeka. Tetapi kami sebagai orang Kristen, kami menerima anugerah kemerdekaan daripada Yesus adalah cuma-cuma. Itu sebabnya kami akan semakin bersyukur lagi Tuhan. Betapa Engkau Yesus datang dari sorga untuk mengasihi kami dan memberikan kemerdekaan rohani bagi setiap kami. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu dan kami siap untuk menerimanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Baik, tema khotbah saya adalah merdeka di dalam Kristus Yesus. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Merdeka di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, kalau kita bicara tentang kemerdekaan, ya saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 hal yang disampaikan di situ tentang pengertian tentang kemerdekaan. Pengertian yang pertama itu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Atau disebut dengan dapat berdiri sendiri. Nah saudara, kisah bangsa kita itu menjadi satu kisah yang begitu lama kita ada dalam penjajahan. Tetapi hari ini saya tidak akan berbicara tentang itu. Seberapa banyak orang-orang dijajah terus dalam dosa. Dia tidak bisa untuk menampilkan karunia, potensi rohani dalam dirinya. Oleh karena keterikatan mereka atas dosa. Tapi saudara dan saya hari ini yang hadir tempat ini, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Yesus. Amin. Amin. Masih ada yang belum merdeka enggak di sini ya? Sudah merdeka. Baik. Nah, terus pengertian selanjutnya itu tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Orang yang merdeka itu, dia itu bebas, enggak ada tuntutan, enggak ada ikatan. Nah, pastikan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus yang sudah dimerdekakan dalam Tuhan, tentu jangan ada lagi keterikatan dalam hidup kita. Cukup Yesuslah yang berkuasa dan memimpin hidup kita. Yang ketiga saudara, dikatakan itu tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Atau sering disebut leluasa. Ya. Jadi Kristus memerdekakan kita supaya kita jangan lagi terikat oleh budaya, ya, jangan lagi terikat oleh keadaan yang cukup mencengkeram kita dengan iblis, ya, di dalam kuasa si jahat. Tetapi hendaknya saudara dan saya harus tidak terikat lagi karena Yesus telah memberikan kemerdekaan untuk kita. Amin. Ya. Nah, selanjutnya saudara, kalau kita berbicara tentang ciri-ciri merdeka dalam Kristus, hal yang pertama yang harus kita miliki, merdeka dari penjajahan dosa. Sama-sama dengan saya katakan, merdeka? Iya. Memang dosa inilah yang selalu membawa orang semakin menjauh dari Tuhan. Dosalah yang membuat orang potensi rohaninya tidak akan muncul di dalam dirinya. Padahal ketika Yesus mati di kayu salib itu, ya, dan itu adalah satu perkara yang sangat sulit yang harus dilakukan. Orang dia Tuhan kenapa harus mati? Karena Taurat tidak cukup untuk membuat kita untuk terlepas dari dosa. Karena kitab-kitab di PL itu ternyata tidak bisa membuat kita untuk terlepas dari keterikatan dosa. Itu sebabnya Yesus yang harus melakukannya. Ketika Yesus melakukannya dan dia mati, bukti dari kasihnya bagi kita, maka di sana Roh Allah dicurahkan kepada kita. Itulah Roh Kudus. Itu sebabnya saudara dan saya kuat di dalam Tuhan, kuat menghadapi tantangan, dapat untuk tidak mau ikut terjerumus dalam dosa. Itu karena kekuatan Roh Allah dalam diri kita. Saya yakin kalau orang yang suka berdoa, suka beribadah, akan ada satu kekuatan ilahi di dalam diri kita yang mampu mengalahkan segala tantangan apapun di dalam dunia ini. Jadi letaknya di situ.
seberapa dalam kita, seberapa dekatkah kita dengan Tuhan yang memberikan kemerdekaan itu atas hidup kita. Maka disitulah nilai kekristenan kita yang sesungguhnya. Ketika saudara dan saya berpegang teguh kepada firman Allah yang menjadi kekuatan dalam menjalani hidup ini, disitulah kita mengalami kemenangan, kemerdekaan yang daripada Tuhan. Jadi kita harus merdeka dari penjajahan dosa. Dosalah penyebab kita terpisah dari Tuhan. Sehingga penjajahan dosa kerap sekali dituruti bagi mereka yang belum mereka di dalam Tuhan. Saya yakin bukan bicara Kristen. Bukan bicara, saya orang GBI, saya orang HKBP misalnya gitu. Saya Katolik, bukan bicara ya sinode-sinode ini. Tapi bagaimana kita ya hidup tidak terpisah dengan Kristus. Itulah kekuatan yang akan terjadi bagi orang-orang yang percaya. Sehingga mereka akan merdeka dari penjajahan dosa. Amin. Ya. Anak-anak muda yang sekarang ini saudara banyak sekali godaan mereka untuk jatuh ke dalam dosa-dosa perjinahan. Makanya kalau saya bicara di pemuda-pemuda gereja kami, saya katakan hargai kekudusan hidupmu. Karena hanya orang kudus yang bisa berjumpa dengan Allah. Alkitab jelas mengatakan itu. Hanya yang menjaga kekudusan hidupnya lah yang akan berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya ada orang sudah lama jadi orang Kristen, tapi tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Aneh menurut saya itu. Bukan Tuhan yang tidak hadir. Tapi di dalam kita dia tidak bisa datang. Di dalam hidup kita dia tidak bisa singgah. Karena masih ada dosa yang menghambat. Itulah yang membuat dia tidak seluas-luasnya berkarya atas hidup kita. Padahal rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang hebat. Yang penuh damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus menebus kita oleh kuasanya melekat di dalam diri umatnya sehingga kita merdeka dari penjajahan dosa. Ketika Yesus mati, dia bukan hanya mau menunjukkan aku Tuhan, tuh mati aku bisa bangkit kok kalahin kematian. Bukan itu. Tetapi itu adalah satu deklarasi yang telah diturunkan ke perjanjian lama. Bahwa penebusan dosa itu harus melalui darah anak domba yang tak bercacat. Dan itu yang dilakukan di PL sebagai gambaran. Bahwa akan ada Tuhan lah penebus yang sempurna atas hidup kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, misi Yesus menjadi manusia dan mati di kayu salib. Karena dari PL itu, kalau saudara pelajari bahwa domba yang tak bercacat itu diambil darahnya ketika dipotong, imam itu taruhkan darah binatang itu. Baru ditaruh ke batu atau tempat bait Allah itu. Dan di sana didoakan pengampunan dosa atas umat itu. Tapi sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Anda pun akan bisa menimbang dalam hatimu. Dan kalau engkau masih dekat dengan Roh Kudus, pastilah ketika engkau melakukan kesalahan, sini gelisah. Itu jangan dilawan, turuti. Karena kalau kita lawan, kita mulai hilangkan itu, lama kelamaan dia akan diam, suka-suka kaulah. Gitu. Tapi ketika kita mau menurutinya, dan ketika Tuhan Yesus menebus kita supaya oleh kuasanya itu melekat di dalam diri kita, umatnya, sehingga kita merdeka dari penjajahan dosa. Alkitab katakan di dalam Yohanes 8 ayat 36, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar
semenjak Yesus mati dan dia kalahkan kematian itu, bahwa sebetulnya kita adalah orang-orang yang merdeka. Tapi yang jadi pertanyaannya, betulkah semua orang Kristen sudah merdeka dari penjajahan dosa? Ini pertanyaan question benar. Belum tentu. Kenapa? Karena orang-orang Kristen yang tetap jatuh ke dalam dosa, saya sebut istilah orang Kristen yang memperalat Tuhan untuk kepentingannya, itu akan gampang jatuh ke dalam dosa. Saudara dan saya, jangan memperalat Tuhan untuk kepentingan kita. Tetapi biarlah kita dipakai Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan sorga, amin. Iya. Sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Apakah itu penindasan, sakit penyakit, pencobaan. Kalau orang sudah bisa melewati ini, inilah sebetulnya Kristen yang sudah dibaharui hati dan pikirannya. Jadi kalau masih ada orang Kristen gampang tersinggung, gampang sakit hati, kayak di daerah saya sono itu, sini mah enggak lah. Ya kalau ada bertobat, gampang seperti itu, saya mau katakan sebetulnya karya Kristus belum maksimal dalam diri dia. Masih ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi. Itulah perjuangan kita. Makanya Alkitab kata bukan melawan darah dan daging. Perjuangan saudara dan saya untuk selalu merdeka itu bukan masalah melawan darah dan daging, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang jahat ini. Dengan apa kita bisa melakukannya itu? Tentu dengan kuasa Tuhan. Amin. Ya. Jadi harus merdeka dari penjajahan dosa. Sama-sama katakan dengan saya, merdeka dari penjajahan dosa. Yang kedua saudara, ciri-ciri merdeka dalam Kristus Yesus. Yang kedua itu merdeka untuk melayani Tuhan. Saudara kalau sudah dimerdekakan Tuhan, pergunakanlah kemerdekaan itu untuk lebih sungguh-sungguh lagi kita kepada Tuhan. Ya. Dikatakan bukti dari mereka yang menghargai dan mencintai kemerdekaan itu, dengan mengisi kemerdekaan itu menjadi sesuatu yang bernilai. Makanya selalu didengung-dengungkan. Ya, kita harus isi kemerdekaan ini. Kemerdekaan Indonesia ini harus diisi. Orang-orang Kristen juga harus tampil di dalamnya. Apa yang bisa Anda mau lakukan ketika dimanapun Anda kerja. Di lingkungan manapun kita bekerja atau katakanlah ada tugas-tugas ya yang dipertanggungjawabkan atas kita. Mungkin Anda pemimpin di satu perusahaan divisi. Saya mau katakan saudara, Anda harus tampil menjadi anak-anak Tuhan ya. Dan sampaikan terus berita firman itu ya di tengah-tengah pekerjaan kita dengan sikap kita. Saya juga lama bekerja saudara di PT KDS Indonesia. Yang ada di kawasan MM 2100 itu. Dan saya ditangkap Tuhan di situ. Saya ini kan dari nama saya aja, siapa nama saya dibikin di itu? Gak ada playernya. Ropensius. Itu nama dari mana itu? Dari Katolik. Saya nikahnya pun di Katolik masih saudara. Dengan istri saya. Ya. Cita-citanya mau jadi pastor. Pas saya bilang sama papa saya, Pak, tamat SMA saya mau membiara. Oh, tahu orang Batak kan? Anak pertama itu gak boleh. Kalau adikmu gak apa-apa, kalau kau pangguaran jangan. Enggak, aku jadi pastor aja. Janganlah, Amang. Kuliah aja lah kau lah. Cobalah kuliah. Waduh. Padahal saya sekolahnya di SMA Katolik. Selalu ikut jadi Miss Dinar.
Ya, kalau pastor melayani, saya suka bersih-bersihin semua piala-piala perjamuan itu dan siapin selempang-selempangnya di ruangan pastori itu. Begitu dekat dan begitu mendalaminya. Tetapi saudara tahu, ternyata rencana kita bukan rencananya Tuhan. Amin. Cuman sekejap doang saya bisa diubahkan Tuhan. Melalui ada satu orang perempuan, orang Batak lah gitu. Sering kesurupan. Akhirnya saya bawa ke rumah kontrakan dekat rumah saya. Kami doakan di situ, enggak sembuh-sembuh. Nah saudara, cara Tuhan macam-macam atas kita. Pertama-tama saya bikin doa Bapa kami, gua ditempleng. Orang Katolik itu kan paling hafal doa Bapa kami ya. So gini kan doa Bapa kami kan panjang. Pas saya lagi bilang Bapa kami suka supuk katanya muka saya. Aduh gimana nih. Saya bikin doa rosario juga enggak mempan. Ya. Hanya saudara, untung enggak mempan. Gimana caranya ini? Karena mengganggu semua satu perumahan di mana saya tinggal itu. Setiap sore maghrib itu semua masuk rumah karena dia keliling-keliling ketawa-ketawa. Hanya saya carilah gereja-gereja karismatik. Saya masuk dengan hati yang galau. Tepuk tangan saya rasa risih sudah. Tapi ketika dikatakan siapa yang mau didoakan ke depan, saya lihat-lihat. Oh didoakan begitu. Oh pakai minyak. Tuhan berbagai cara untuk mengubah hati kita. Makanya saya suka kalau ada orang yang terlalu lama tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mulai bandingkan dengan diri saya. Cepat-cepat. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Karena hanya Dia yang bisa memerdekakan kita dan menolong kita. Dan ternyata kejadian itu. Karena Tuhan telah punya peta kehidupan atas hidup saya. Supaya saya jadi hamba Tuhan. Amin. Kan gak mesti harus begitu jadi hamba Tuhan. Cukup sekolah teologi aja kan. Bisa. Tapi saya karena memang gak ada backgroundnya itu. Disitulah saya percaya bahwa rancanganku bukan rancangan. Benar. Ketika saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam ketidaktahuan saya, di agama saya yang lama, saya sungguh-sungguh melayani. Saya sungguh-sungguh berdoa di kapel-kapel. Saya sungguh-sungguh bawa orang ziarah ke kapel-kapel Maria yang ada di daerah Sumatera. Saya mau katakan saudara, ternyata itu adalah tahap permulaan. Untuk saya lebih lagi mencintai Yesus yang sesungguhnya. Amin. Amin. Ketika saya ditangkap Tuhan, disitulah saya mulai belajar teologi. Asik juga. Selesai S1 apalagi sih di S2 mau dipelajarin kan gitu kan. Saya belajar lagi ikut S2 sampai istri saya bilang, udahlah Pak, udah gak usah lagi lah sampai S2. Enggak aku mau tahu, haus. Selesaikan S2-nya. Apalagi sih S3 mau dipelajarin gitu kan. Saya ikut lagi S3. Tapi setelah saya ikut S3, semua dipreteli di situ. Karena udah mulai mengkaji secara pribadi. Wah. Nah oleh karena itu saudara, kita pergunakan kemerdekaan ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan ada lagi jemaat di sini yang hanya peserta, harus menjadi hamba. Hamba di KUL bisa, hamba di pemuda remaja bisa, hamba di mana lagi saudara? Di komsel-komsel bisa. Nah saudara harus merdeka untuk melayani. Amin. Nah bukti dari mereka yang menghargai dan mencintai kemerdekaan itu dengan mengisi kemerdekaan itu menjadi suatu nilai yang itu tadi itu. Nilainya di situ. Ya. Nilai apa yang bisa kita berikan?
Ya tentu lewat pelayanan yang kita bisa lakukan. Itulah sebabnya Galatia 5 ayat 13 katakan demikian. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh iya. Jadi bukti kita merdeka itu dapat dinilai dari pelayanan kita. Ya. Bukan sekedar kita bisa bahasa roh. Bukan hanya sekedar kita bisa doakan orang sembuh. Ternyata bukti kita sudah dimerdekakan Tuhan itu. Nilai yang paling bisa dilihat itu. Bahwa kita orang-orang merdeka adalah melayani Tuhan. Amin. Katakan dengan saya melayani Tuhan. Iya, melayani Tuhan itu enggak mesti harus jadi PDP, PDM, PDT. Kalau semua nanti jadi PDP, siapa lagi nanti mau jemaat? Melayani itu lewat pembinaan di gereja ini, lewat khotbah-khotbah yang saudara terima di gereja ini, tampillah di dunia sekuler di mana engkau bekerja. Saya puji Tuhan persekutuan yang ada di tempat saya bekerja dulu di PT KDS Indonesia. Ya. Sebelum saya keluar, semuanya sudah keluar budget dari perusahaan. Kenapa bisa begitu? Biaya Natal ditanggung perusahaan. Biaya pendeta yang khotbah setiap ke situ sudah ada budget. Jemputan mau keluar karena beda jamnya dengan jam sip-sipan sudah disediakan. Kenapa bisa begitu, saudara? Kita harus jadi saksi di situ. Saya layani direktur utamanya orang Chinese. Dia telah berobat ke Tibet. Berobat ke daerah Cina. Tapi tetap hatinya tidak tenang. Waktu itu saya dipanggil saudara ke kantornya. Dia bilang, Pak Ropen, saya dengar kamu doain orang yang sakit ya. Iya Pak, karena di perusahaan kita ini banyak yang kesurupan. Karena lingkupnya masih situ, kesurupan. Oh gitu. Akhirnya dia mulai sharing dengan saya. Pak Ropen, sebetulnya saya ini ada satu kegelisahan di hati saya gak bisa hilang-hilang. Orang sehebat ini, pemimpin, direktur tertinggi orang Indonesia, kok masih begitu? Nah akhirnya saudara dia cerita dia udah berobat ke Tibet kemana-mana. Saya udah semua tempat saya jalani untuk berobat. Kira-kira menurut kamu bisa gak kamu obatin saya? Enak aja. Saya gak bisa ngobatin Pak. Saya dengar banyak yang sakit itu sembuh. Gak bisa saya ngobatin. Hanya Yesus yang bisa. Nah ya itu juga gak apa-apa. Yesus itu. Tahu orang Buddha. Bapak mau percaya Yesus? Mau, yang penting saya sembuh. Saudara, ketika kita ceritakan tentang Yesus kepada siapapun, saya juga tidak mungkin saya tumpang tangan sama dia big bossnya. Saya hanya udah Pak siapkan waktu, saya cerita sama Bapak tentang Yesus. Setiap hari Senin jam sekian sampai jam sekian, kamu tidak boleh kerja, kamu sama-sama dengan saya di ruangan saya. Bayangin 2 kali seminggu. Saya putarinlah pelayanan Li Chok-su yang ada di daerah Cina sana kan. Saya kalau mau ngomong kan kurang ngerti juga Alkitab yang banyak. Saya putarin, Pak tonton nih Pak. Tuh sembuhkan Pak. Hanya percaya Yesus, dia nonton. Oh gitu ya? Iya Pak. Nanti Papa tonton lagi di rumah. Saudara tahu, kalau dia sudah ada waktunya luang, dia telepon saya. Pak Ropen, ke ruangan saya. Sudah 3 kali dia nonton tentang pelayanan-pelayanan Li Chok-su yang dari Korea itu. Saya mulai masukkan Injil.
Tuh Bapak baca ini. Saudara tahu, setiap perjumpaan kami setiap 1 kali seminggu itu, dia yang bersaksi sendiri. Kayaknya saya udah berbeda. Udah kayak dulu Dalik, khawatirnya, gelisahnya. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Akhirnya datang lagi minggu depannya, dia sudah mengalami sukacita. Ketika dia mengalami sukacita, saya ajukan proposal, biaya persekutuan doa. Amin. Dibacanya, cukup ini. Saya bilang jemputan karyawan pulang ibadah harus disiapkan mobil. Pendeta semuanya PK-nya dari perusahaan. Natal, emang Natal kalian kolek-kolekan? Iya. Oh gitu. Padahal kalau Idul Adha Bapak sumbangin domba itu. Bikin budgetnya. Sekarang saudara semua dibiayai perusahaan. Natal retreat. Itu kenapa bisa? Makanya saya katakan, teman-temanku yang saya kasih melayanilah di tempat pekerjaan. Kalau di gereja sekali seminggu kok. Tempat pekerjaan tiap hari. Setiap hari kita bisa melayani di situ. Ternyata pelayanan yang paling perlu kita tekuni itu di tempat pekerjaan kita, di parsahu tahun kita, tahu parsahu tahun? Oh enggak ya, apa namanya? Di lingkungan di mana kita tinggal. Itu pelayanan-pelayanan yang paling efektif. Kalau di gereja begini mah, kadang-kadang kayak jemaat saya itu, udah tahu saya khotbahnya itu pasti ke sini nanti jalannya itu melulu terus. Paling tentang persepuluhan lah. Paling, aduh, dia udah hafal. Tapi ketika saudara mulai sharing di tempat-tempat pekerjaan saudara, di mana Anda kerja, ternyata di sana pun ladang penginjilan kita. Karena kemerdekaan yang diberikan Tuhan atas kita adalah untuk memerdekakan yang lain. Amin. Siap untuk memerdekakan orang-orang lain? Amin. Jangan asal amin. Ntar juga pulang dari tempat ini lupa lagi itu. Makanya saya kasih itunya, baca-baca lagi lah. Ya. Nah, dikatakan saudara di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Jadi kita harus ikuti proses pembentukannya, saudara. Ya. Bukan hanya sekedar kita baca Alkitab. Kadang-kadang kita baca Alkitab ini, ayatnya seperti itu, tafsirnya kepada orang-orang tertentu itu berbeda-beda. Ya. Yang dia tangkap juga berbeda. Kenapa berbeda? Sesuai dengan kadar imannya dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Karena bagaimanapun firman Tuhan itu pasti memberikan kekuatan, kemenangan kepada kita. Ya. Makanya saudara dan saya menghadapi hidup ini jangan kayak petinju yang sembarangan itu, semuanya dipukulin. Karena menurut saya belum tentu persoalan kita hadapi karena dosa kita. Ada kadangkala diizinkan Tuhan supaya kita semakin menundukkan diri kepada Dia. Menjadi seorang hamba yang sepertinya tidak berguna. Tetapi itu proses penghancuran ego kita. Penghancuran hati kita yang masih keras. Supaya kita gampang dibentuk oleh Tuhan. Saya yakin yang hatinya masih keras pasti terus dalam pembentukan.
Pasti terus. Tapi kalau engkau relakan hatimu, sampai kita bisa berkata, suka-sukamulah Tuhan. Aku ini kan anakmu. Aku hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Jadi baik hidupku dan matiku, biarlah hanya untuk Tuhan. Ketika udah mulai pasrah begitu, mulailah Roh Kudus itu berkarya di hati dan pikiran. Kalau masih ada yang lain-lain, susah itu bentuk kita. Kita jadi pendiktenya Tuhan. Katanya Tuhan baik. Aku udah ikut 2 puasa. Mana? Samanya begini-begini aja. Itu di gereja saya banyak begitu. Sini gak ada. Iya kan? Akhirnya kecewa sama Tuhan. Pendeta bilang kita berpuasa 1 minggu. Pasti masalahmu selesai. Kau mulai ikutin itu. Bukan salah puasanya, salah kau mendikte, kau datang berpuasa bukan mau untuk menguduskan hatimu. Tunduk kepada karya Tuhan. Itu yang buat. Hanya Tuhan tunda-tunda segala karyanya atas hidup kita. Kalau kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan. Karena kita telah dimerdekakan oleh Dia. Pastilah apa yang dikatakan dalam Alkitab ini. Ya. Yang saya warnai kuning. Paling pentingnya. Tetapi aku melatih tubuhku. Dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Jadi hal yang kedua. Ciri-ciri merdeka dalam Kristus. Merdeka untuk melayani. Ciri-ciri yang ketiga saudara. Orang yang merdeka di dalam Kristus itu. Merdeka menyembah Tuhan. Ada orang menyembah itu gak merdeka. Tapi bukan di sini. Tempat saya kayaknya itu. Ya. Menyembah Tuhan itu adalah memberikan hati kita kepada Tuhan. Supaya kita mengalami perjumpaan. Supaya kuasa yang ada di Bapa itu turun di hati kita. Itulah kekuatan kita. Masalahnya tidak selesai. Persoalan kita hadapi tidak selesai. Tetapi pandangan kita terhadap masalah yang kita hadapi. Terhadap persoalan yang kita hadapi. Itu udah beda pandangnya. Udah beda. Ini Pak, masalah-masalah ini adalah masalah biasa. Tidak melebihi dari kekuatan yang diberikan Tuhan atasku. Akhirnya kita cari terus kekuatan Tuhan. Amin. Datang terus kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kekuatan kita yang dari Tuhan itu melebihi dari segala tantangan yang kita hadapi. Itulah yang membuat kita merdeka. Merdeka menyembah Tuhan adalah mereka yang bisa sampai masuk berjumpa dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Wah, kalau saudara bisa masuk kepada penyembahan sampai bisa menggapai hadirat Allah itu. Saya yakin di gereja ini banyak ngalami lah. Ya kan? Saudara tahu, pulang itu kayaknya sukacita. Wah, kayak terus bergelora di hati. Enggak berhenti, bagaikan air yang mengalir, yang tidak bisa dibendung. Apakah masalah kita selesai? Tetap aja sembako segitu harganya Bapak Ibu. Tetap aja minyak goreng segitu. Iya kan? Tetap aja. Tapi yang berubah apa di sini? Makanya kita disuruh doakan pemimpin kita, presiden kita. Kenapa? Karena di sini berubahnya. Kita ada Yesus. Ada Tuhan yang selalu memberi kekuatan bagi kita. Sehingga ketika kita datang ke gereja kita menyembah Tuhan tulus. Bukan lagi mengingat menyembah Tuhan. Anak tadi udah telepon uang sekolah belum dibayar.
Uang kuliahnya belum dibayar. Kalau saya mau kesaksian Bapak Ibu, saya keluar dari pekerjaan itu, anak saya yang paling besar itu baru kelas 3 SMP. Kalau istri saya bilang, Pak kalau kan nanti gak kerja, gimana nyekolahin anak? Saya hanya bilang, masa Tuhan gak pelihara kita? Enak aja kau ngomong sembarangan. Itu kan gaji yang tiap bulan itu nanti gak ada lagi. Mau dari mana? Masa Tuhan gak sertai mah? Ya sertainya dari mana? Ibu-ibu kan begitu kan? Makanya kalau sekarang saya bilang sama istri saya, anak saya kan tinggal satu lagi nih, mau wisuda nanti di Jogja. Ya, semuanya mereka sudah selesai. Dan anak saya itu luar biasa loh, karena tahu papanya pendeta, itu pelayanan semua di keluarga Allah, di Jogja. Udah pelayanan inti lagi, di worship leader, di pendoa. Waduh. Nah saudara, ternyata apa yang dimulai orang tua, itu kan diwariskan kepada anak-anak. Makanya jangan bertengkar terus di rumah. Udah tahu itu aja kok penghasilan kita, nggak usah ditengkarin. Istri saya itu suka begitu, bilang ya udah Pak kita berdoa saja. Ya ini nanti mau bayar uang kuliah anak gimana ya Maya? Ya udahlah. Kau nanya saya, kau itu kan pendeta. Kau itu kan gembalaku. Kok kau lebih khawatir dari aku? Iya loh. Pokoknya kau doa aja. Wah. Nah oleh karena itu saudara bersama Tuhan itu harus menikmati prosesnya dan menikmati kasihnya. Sehingga ketika kita mulai merdeka, menyembah Tuhan pun kita tulus. Melayani Tuhan pun tulus. Amin. Ya, pimpin kul pun tulus. Ya, semuanya kita tulus, kita lakukan dengan tulus. Itulah yang paling berharga di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya dikatakan sama-sama kita baca. Oke, multimedianya coba diklik. Ya, sama-sama. 1 2 3 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita semua ada kuk, tapi dikatakan melalui kuk beban yang kita hadapi itu, kita belajar kepada Yesus. Yang penting kita pelajari kepada Yesus tentang ketaatan. Taat. Saya juga kalau udah renungkan itu, bukan hanya sekedar dia menebus dosa. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari pengorbanan Yesus itu, saudara. Ketaatan. Dia tahu enggak bahwa dia nanti akan ditangkap dan setelah itu akan dianiaya? Tahu. Makanya kalau saudara lihat ketika dia berdoa di Taman Getsemani itu, ya, saya pernah mungkin tahu kali ya, film yang terbaru baru-baru ini, ya itu khusus tentang Yesus, itu diputar di berbagai bioskop. Kalau saudara lihat itu, dia hanya bicara tentang penderitaan Yesus di film itu, ya, dia itu bukan hanya sesimpel di Alkitab itu. Bayangkan dia harus memikul itu dan dia tahu dia harus mati. Sampai iblis berikan tawaran ketika dia puasa. Kan bisa sebetulnya batu ini kerubahkan jadi roti.
Emang dia bisa, iblis tahu itu kuasa itu. Tetapi kita belajar dari situ. Itulah ketaatan yang perlu kita contoh. Terus ada bilang begini, saya pernah melayani seorang ibu yang sangat kepahitan sama suaminya. Emang suaminya pun nggak benar juga lah. Ya, kepahitan, benci. Sangken bencinya, di rumah pun nggak dimasak lagi makanan untuk suaminya. Kalau suaminya lihat ke dapur nggak ada, cari aja sendiri makan. Sangkin bencinya. Saudara tahu, suaminya ngontrak. Ngontrak lah suaminya, nggak tahan lagi di rumah kan. Suaminya ngontrak, dia nggak pulang-pulang, istrinya cariin. Dicari, ketemu kontrakannya. Udah ketemu kontrakannya, dikasih tahulah ke saya. Karena istrinya ini jemaat kami. Pak, rupanya dia ngontrak di sana, Pak. Akhirnya saya datang secara tiba-tiba untuk ketemu dengan dia supaya dia pulang. Saudara tahu apa yang dia bilang? Pak, aku lebih tenang begini. Loh, anak-anakmu kan masih kecil. Ya, anakku itu tetap anakku. Aku kan tanggung jawabi uang sekolahnya. Tapi yang gak aku suka itu istriku itu. Stres aku di rumah dibikin. Waduh. Akhirnya istrinya saya layani sudah. Saya layani. Saya gak ceritakan apa yang dikatakan suaminya. Saya hanya bilang kepada dia. Kau sungguh-sungguh ya. Akhirnya mulai dia training pelayanan. Mulai dia singer sekarang. Jauh berbeda. Akhirnya dia bisa ampuni suaminya. Saya hanya katakan, yang penting kau sungguh-sungguh sama Tuhan, masalah suamimu biar perkaranya dengan Tuhan. Sekarang suaminya udah pulang lihat anaknya, tapi sama istrinya, pelan-pelan. Anak itu kan akan terus bisa menyambung. Saya bilang sama anaknya, kalau papa datang, bapakmu datang, bikin kopinya, Pak mau makan apa? Gitu ya. Ya Pak Gembala. Nah saudara, walaupun sampai sekarang belum nyatu, saking kerasnya hati mereka itu. Tetapi minimal saya sudah suruh kepada anaknya, supaya dia tetap menghormati papanya dan komunikasi dengan papanya. Kau kan ada tahu handphonenya, kau tetap komunikasi sama papa. Papa udah makan belum? Tanya-tanya terus. Nah itu yang saya katakan, gimana mau merdeka sama Tuhan kalau persoalan-persoalan yang seperti itu belum beres atas hidup kita. Nah oleh karena itu saudara, masalah apapun itu, Alkitab ini katakan datanglah kepada dia supaya jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya mendapat kekuatan dan ketenangan hanya di dalam doa dan ibadah. Ya. Makanya di gereja kami itu setiap pagi jam 5 doa lewat Zoom, doa fajar. Kau tak punya kekuatan kalau kau nggak doa. Kami doa dan bawa firman Tuhan hanya 1 jam, kadang-kadang cuma 50 menit. Tapi minimal ada satu kekuatan. Sekarang kan udah enak, gak perlu harus ke gereja. Melalui Zoom aja udah bisa. Dan saya pun bisa memberikan firman kepada mereka di Zoom itu. Supaya mereka memperoleh kekuatan untuk melakukan segala aktivitasnya. Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita harus datang dengan hati yang merdeka. Menyembah Tuhan, ikut kul. Ikut kegiatan-kegiatan rohani. Anda harus merdeka menyembah Tuhan. Terlebih-lebih melepaskan dari segala keterikatan dosa. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan ciri-ciri
merdeka dalam Kristus Yesus. Yang pertama itu merdeka dari penjajahan dosa. Sama-sama katakan merdeka. Yang kedua merdeka untuk. Yang ketiga merdeka menyembah Tuhan. Angkat pujian masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kemerdekaan Indonesia yang dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi hari ini kami teringat bahwa kami telah dimerdekakan Yesus dari segala penjajahan dosa. Itu sebabnya kami mau masuk hadirat-Mu dengan korban pujian kami. Supaya di hadapan hadirat-Mu kami merasakan kedamaian. Ketika kami pulang dari tempat ini, perjumpaan kami dengan Tuhan ada kedamaian, ada keagungan. Terima kasih Yesus, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Kita bangkit berdiri. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku dapat keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebagai bukti kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan atas kami. Kami ingin terus menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus berkenan di hadapan. Kami ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang di dalam kegelapan. Pakai gereja-Mu ini Tuhan. Pakai umat-Mu untuk memerdekakan banyak orang. Di tempat-tempat di mana kami bekerja. Di tempat-tempat di mana kami tinggal. Di tempat-tempat di mana kami berjumpa. Yesus. Supaya mereka juga memperoleh kemerdekaan yang daripada Tuhan Yesus. Yesus, amin. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus,
ku sembahkan. Saudara, kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat, terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park, yang akan dilayani oleh PDP Rudi Sianturi. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat, seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita yang pertama hari ini. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Dan kami rasakan ibadah kami dari awal dan menjelang akhir. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah melawat kami. Engkau telah menjamah kami. Engkau telah memberikan pengertian yang baru tentang kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu juga firman yang disampaikan pagi hari ini. Firman yang begitu luar biasa, yang indah, yang kami rasakan dan kami nikmati Tuhan. Sehingga kami mengerti hidup kami telah dimerdekakan dari kuk perhambaan, dari kuk dosa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Ropensius Simarmata. Bapak, kami bersyukur Tuhan berkat pagi hari ini mulai firman-Mu. Sehingga mata rohani kami boleh melihat. Setelah kami dimerdekakan, kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan Kau kerjakan bagi kami. Sehingga kami merasakan bahwa hidup kami bukan lagi hidup yang diintimidasi dengan dunia. Tapi hidup kami terikat dengan surga. Oleh sebab itu pagi hari Tuhan, kami semua jemaat GBI BKP, BCP, akan mengangkat tangan kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Ropensius Simarmata, yang telah memberkati kami mulai kebenaran firman-Mu Tuhan, yaitu tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Berkati hamba-Mu Tuhan, baik dalam rumah tangga dan pelayanannya, bahkan berikan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Apapun dia kerjakan, dia pikirkan Tuhan, baik dalam pelayanan dan rumah tangga, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu firman disampaikan pagi hari meresponi setiap kami umat-Mu Tuhan. Setelah kami dimerdekakan, kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan bagi kami. Untuk menyampaikan kabar kemerdekaan bagi banyak orang yang telah ditawan Tuhan.
Juga mereka boleh merasakan kemerdekaan apa kami rasakan pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga berkati Tuhan umat-Mu pagi hari ini. Berkati apa yang mereka kerjakan. Ketika dia mendengar firman dan meresponi Tuhan. Nah kami percaya ke mereka seutuhnya ada di hidup jemaat GBBKP. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Juga akan juga berdoa untuk persembahan. Berkati Tuhan umat-Mu yang berikan persembahan baik persepuluhan. Diakonia rumah Tuhan. Bahkan persembahan umum. Berkati itu apa pekerjaan usaha dari aspek kehidupan yang terus berlimpah-limpah. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan yang terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berikan bagi gereja-Mu. Mendukung pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan berpisah dan kami akan pulang. Antarkan umat-Mu Tuhan sampai ke rumah mereka dan selamat. Segala rumor kecelakaan mara bahaya mengintai dalam perjalanan kami tolak, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan buka hati kami. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, angkat kedua tanganmu, katakan kepada Dia, terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang dan pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.